Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear student. How are you today? Nice to meet you. You are still with me, Miss Narni, on the second semester. Yeah, you are on the second semester. I hope everything is better than before. Keep spirit for learning and never give up. Well, my student, on the second semester, on the first unit, we will learning about narrative text. You know, narrative text, text narrative. Okay, just pay attention to the picture. It is the picture of Borobudur Temple. And then the second, there's a picture of Prambanan. What is in your mind about the two pictures? Apa menurutmu tentang kedua gambar tersebut? Oke, just see. Kita lihat ya di sini. Kalau kita mengamati dua gambar ini, mungkin dalam benak kita berpikir bahwasanya, oh, Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu sebuah candi yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Magelang. Proses terjadinya seperti apa? Oh, dalam sebuah cerita Candi Prambanan itu terjadi karena Bandung Bondowoso marah kepada Loro Jonggrang karena tidak menepati janji. Nah, dalam unit 1 ini nanti kita akan pelajari hal-hal yang berkaitan dengan sebuah cerita itu tadi. Oke, my student. Let's see the kompetensi inti dari pembelajaran kita. Oke, dalam KI 1 dan 2 tentang pembelajaran kita, itu ada poin menghargai dan menghayati ajaran agama yang kamu anut, serta menghargai dan menghayati perilaku sikap jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ini adalah kompetensi inti yang kita pelajari dalam unit 1 untuk materi naratif. Kemudian, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Itu hal-hal yang poin penting yang akan kita pelajari secara detail dari teks naratif. Nah, untuk kompetensi dasar, poin keterampilan, yang kita pelajari tentang membandingkan fungsi sosial dari struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks narasi secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan cerita khayal pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini untuk KD pengetahuan. Kemudian indikator yang akan kita capai dari KD pengetahuan ini tadi, indikatornya adalah 1, kita nanti diminta untuk bisa membandingkan fungsi sosial dari teks naratif lisan dan tulis yang terkait dengan fairy tales atau cerita khayal. Kemudian cerita khayal atau cerita fiksi gitu ya. Kemudian memahami struktur teksnya. Tadi fungsi sosialnya, kemudian struktur teks, bagian-bagian teksnya yang mencakup nanti ada orientasi, evaluasi, krisis, resolusi, dan reorientasi. Nanti dari poin ini kita paling tidak bisa mengetahui adanya orientasi, kemudian ada krisis atau konflik, kemudian ada reorientasinya. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui struktur teksnya, kita dituntut untuk bisa mempelajari cara membaca dongeng dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Kemudian yang keempat, menyimak guru membacakan beberapa teks fairy tales sambil bertanya jawab tentang informasi terkait dengan isi teks. Nah, karena kondisi kita pembelajarnya dalam bentuk PJJ, maka nanti untuk membaca teks, nanti akan saya kasih tugas bagi Anda untuk membaca sebuah teks, kemudian Anda merekamnya dan dikirim kepada bu guru. Kemudian yang kelima, indikator pencapaian kompetensi dari
KD pengetahuan teks naratif. Yang kelima adalah bertanya jawab dengan teman dalam kelompok Anda masing-masing tentang isi cerita. Jadi Anda nanti dituntut untuk bisa memahami isi cerita dari teks yang kamu punya. Oke, berikutnya. Yang kedua, terkait dengan kompetensi keterampilan dari teks naratif, kita nanti akan mempelajari tentang menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif secara lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait dengan cerita fiksi, cerita khayal. Oke, berikutnya. Untuk indikator pencapaian dari keterampilan dari KD keterampilan, indikator pencapaiannya adalah kamu nanti dituntut untuk bisa menyebutkan bagian-bagian cerita yang memuat pesan yang disebutkan terkait dengan fairy tales. Kemudian menangkap makna secara kontekstual, teks naratif lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait cerita rakyat atau cerita fiksi. Jadi di dalam dua indikator pencapaian kompetensi ini minimal nanti kalian bisa bercerita dan juga menyebutkan bagian-bagian cerita yang memuat pesan dari cerita tersebut. Oke, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk bab 1. Well, Miss student, what's on this chapter? Apa sih yang ada dalam unit ini? Oke, yang pertama kita nanti akan mengidentifikasi fungsi-fungsi dari teks naratif. Fungsinya apa saja sih dari teks naratif itu? Jadi sosial fungsinya tadi ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, mengidentifikasi dari bagian-bagian teks naratif. Kita nanti akan mencoba mengidentifikasi bagian-bagiannya. Oke, berikutnya. Sekarang mari kita lihat dari definisi pengertian dari teks naratif itu apa sih, gitu ya. Ya, definisinya atau pengertian dari teks narasi itu, narrative text. Teks narasi itu, naratif itu dalam bahasa Inggris, tells a story, menceritakan sebuah cerita that is mainly used, yang secara umum digunakan to entertain, untuk menghibur, or amuse, untuk menarik para pembaca atau pendengar. Jadi ingat ya, tujuan utama secara umum itu untuk menghibur, menarik para pembaca atau pendengar. Kemudian berikutnya, nah macam-macamnya sekarang apa saja dari teks narasi itu, teks naratif itu. Macam-macam cerita naratif itu apa saja? Mari kita lihat. Oh, di sini ada fabel. It is about animal. Ya, cerita fabel itu mengangkat cerita-cerita khayal, cerita fiksi tentang hewan. Kemudian yang kedua ada fairy tale. Fairy tale ini cerita fiksi yang berhubungan, yang terkait dengan makhluk-makhluk halus, dengan bidadari gitu ya, dengan penyelamatnya. Oke, berikutnya ada folktale, cerita rakyat. Cerita yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian di suatu tempat. Contoh di sini tadi terkait dengan gambar yang ada di muka tadi, Candi Prambanan. Candi Prambanan kita kenal dengan cerita rakyatnya Loro Jonggrang yang ada di Magelang. Berikutnya ada legend. Ingat ya, legend. Apa itu legend? Legend di sini ada legenda. Cerita terjadinya suatu tempat. Nah, mungkin ada Danau Toba, the story of Danau Toba, itu maksudnya dalam legend. Kemudian ada mite, nah, mitos. Nah, cerita mitos itu yang bagaimana Bu nanti dalam bahasa Inggris? Kita ambil yang dari Indonesia aja. Contohnya pokoknya cerita antara matahari dan rembulan. Mengapa kok tidak pernah berjalan bersamaan? Oke, cerita tentang Ratu Laut Selatan. Oke. Nah,
Nah, di sini beberapa contoh tentang cerita naratif. Poin yang akan kita pelajari nanti di kelas 9 ini nanti akan lebih banyak di fairy tale dan folktale. Okay, my student. And then now, let's see the parts of narrative. Mari kita lihat bagian-bagian dari sebuah cerita naratif. Apa saja bagian-bagiannya? A narrative consists of 3 parts. Secara umum, cerita naratif itu terdiri dari 3 bagian. Oke, bagian yang pertama ada orientasi atau pembuka. Oke, ada orientasi atau pembuka. Di bagian ini, it tells about the characters and the setting. Pada bagian ini menceritakan menyebutkan tokoh-tokoh dan juga setting baik waktu maupun tempat. Oke, yang kedua ada complication, konflik permasalahan. Nah, pada bagian ini the main character face a problem. Tokoh utama menghadapi sebuah masalah atau mendapatkan permasalahan pada bagian konflik. Yang ketiga, ada resolusi. Nah, bagian inilah kita nanti akan menemukan how the problem or conflict is resolved. Bagaimana permasalahan atau konflik itu terselesaikan oleh tokoh utama tadi. Nah, itu anak-anak ya, 3 bagian utama dari cerita naratif. Yang perlu kita ketahui adalah 1, ada orientation, complication, and resolution. And then next, narrative lexicogrammatical. Jadi di sini ciri-ciri gramatikal yang dipakai oleh teks naratif itu apa saja? Yang pertama, use direct and indirect sentence. Biasanya di dalam kalimat naratif itu, nanti dalam sebuah cerita itu, kita mungkin akan menemukan kalimat direct, kalimat langsung, dan kalimat indirect sentence, kalimat tidak langsung. Direct sentence itu berarti kalimatnya diucapkan langsung oleh tokoh utama, kalau indirect ini berarti diucapkan oleh orang ketiga. Berikutnya, mungkin bisa jadi kita akan menemukan kalimat passive voice, kalimat pasif, benda dikenai pekerjaan. Contohnya gimana, Bu? Nanti setelah kita membaca sebuah teks naratif, nanti kita cari ada passive voice-nya. Nah, tapi di sini nanti terkadang kita akan menemukan kalimat passive voice. Ketiga, menggunakan kalimat past tense ataupun juga continuous tense. Oke, kalimat past tense, kalimat yang kejadiannya sudah berlalu. Continuous tense sedang berlalu, tetapi kejadiannya sedang berlaku, tetapi sudah di waktu yang lampau. Oke, kemudian berikutnya setting of time, setting tempat, ya, setting time, setting dari latar waktu. Latar waktu itu dimaksudnya adalah kejadiannya kapan gitu. Nah, biasanya untuk teks naratif karena ceritanya itu fiksi, maka terkadang menggunakan waktu yang tidak tentu gitu. Bisa disebutkan dengan long time ago. Ya, pada waktu yang lama sekali gitu. Atau pada zaman dahulu kala. Once upon a time. Once upon a time, pada zaman dahulu kala. 100 years ago, umpamanya 100 tahun yang lalu gitu. Jadi waktunya itu kapan, 100 tahun yang lalu itu kapan tepatnya kita tidak tahu karena itu sebuah fiksi. Berikutnya ada latar tempat. Nah, latar tempat yang dipakai cerita itu di mana? Mungkin bisa jadi nanti kita akan menemukan latar tempat di hutan, di kerajaan, di istana, atau mungkin juga di sebuah desa terpencil dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Well, sekarang, nah tadi di muka
ada social function ya, fungsi sosial. Nah, ini saya sajikan beberapa tujuan dari sebuah teks naratif. Di samping tadi disebutkan cerita naratif itu memiliki tujuan to amuse or to entertain. Nah, kalimat-kalimat pertanyaan yang menanyakan tentang purpose dari sebuah teks itu banyak sekali, diantaranya seperti ini. Ada what is the text written? Why is the text written? Mengapa teks dituliskan? Ini menanyakan tujuan. What is the purpose of the writer to write the text? Apa tujuan dari penulis menuliskan teks tersebut? What is the writer intention to write the text? Apa sih tujuan penulis untuk menuliskan teks tersebut? Kemudian yang keempat, what is the text written for? Untuk apa teks tersebut dituliskan? Why does the writer write the text? Mengapa penulis menuliskan teks tersebut? What does the writer want to say? Apa yang penulis ingin katakan? The text is written with the aim to. Teks ditulis dengan tujuan untuk titik-titik. Nah, oke, dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kemungkinan Anda temukan ketika Anda menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan teks. Bu, naratif nanti tujuan pertanyaannya bisa seperti itu, Bu. Iya, jadi salah satunya dari menanyakan tujuan teks kalimatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk tujuan teks naratif itu sendiri, selain tadi untuk to amuse the readers, mungkin bisa jadi seperti ini yang kedua. To teach us to have a good characters. Ya, mungkin juga tujuannya nanti seperti ini. Jadi dengan pertanyaan tadi yang sekian banyak tadi, apa sih tujuan dari teks naratif itu? Selain to amuse the reader, mungkin penulis itu memiliki tujuan untuk apa? To teach us, untuk mengajari kita. To have a good character, agar kita memiliki watak yang bagus. Watak yang seperti apa? Ada strong, kuat, passion untuk menjadi orang yang sabar, honest, jujur, kind, ramah, wise, bijaksana, dan watak-watak yang lain. Ya, then, mungkin bisa jadi juga tujuan dari penulis menuliskan teks naratif itu to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Kita bisa memetik apa yang bisa kita pelajari dari cerita itu. Kemudian berikutnya, to make known local story. Untuk mengetahui cerita lokal. Jadi, penulis itu ingin memperkenalkan cerita lokal di daerah tertentu kepada para pembaca atau pendengar. To preserve culture heritage. Nah, tujuan ini mungkin bisa jadi juga tujuannya tidak hanya untuk mengenalkan cerita lokal, tetapi juga apa? Agar kita mampu melestarikan kekayaan budaya dari suatu tempat. Oke. Well, my student, itu tadi tujuan dari cerita naratif. Di awal tadi saya sebutkan cerita naratif tujuannya secara umum adalah to amuse the reader, untuk menarik, menghibur pembaca. Tetapi tujuan lain ada juga. Nah, di sini tadi ya sudah saya sebutkan satu persatu. Oke, keep in your mind. Simpan di dalam benak, cermati dengan baik. Oke, next. Sekarang, kalau nanti dalam sebuah pertanyaan itu menanyakan topik dari sebuah teks ya, ini saya sisipkan di dalam pembelajaran ini karena sudah kelas 9, pertanyaan-pertanyaan mungkin kalau menanyakan topik
teks itu tidak hanya dengan pernyataan what is the topic of the text. Bisa jadi nanti Anda akan menemukan pertanyaan dengan what is the best title of the text, what is the text about, what is discussed in the text, what does the text talk about, what is the point of the text, what does the text emphasize, what does the writer want to highlight, what does the text discuss. Nah, seluruh pertanyaan ini nanti itu menanyakan topik dari sebuah bacaan. Nah, dalam teks naratif apa ada Bu nanti topiknya? Tentu ada. Topiknya tentang apa? Nah, nanti kaitannya dengan apa? Pesan moralnya. Oke. What is the moral value of narrative? Gimana dengan pesan moral dari sebuah teks naratif, Bu? Ya. Oke. Beberapa kalimat pertanyaan yang terkait dengan pesan moral. Oke, ini ada beberapa kalimat pertanyaan yang mana kalimat tersebut keseluruhannya menanyakan tentang satu hal, yaitu pesan moral dari sebuah teks naratif. Mulai dari what is the importance of the text to the reader? Apa pentingnya teks pada pembaca? What is the benefit? Apa untungnya membaca teks tersebut? What are you aware of after reading the text? Apa yang bisa kamu sadari yang kamu petik setelah membaca teks tersebut? What something useful? Sesuatu penting apa yang bisa kamu temukan setelah kamu membaca teks? Why is it important for us to read the text? Mengapa sih itu penting bagi kita untuk membaca teks? What can we learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks tersebut? What is the moral value of the text? Apa sih pesan moral dari teks itu? From the text we know that bla bla bla. Dari teks kita tahu tentang titik-titik. Nah, pertanyaan ini nanti biasanya muncul di teks naratif untuk menanyakan pesan moral. Okay, now I will give you an example of narrative. Saya akan berikan sebuah contoh cerita teks naratif. Oke ya, kita cermati satu persatu. Nah, saya baca terlebih dahulu dari paragraf pertama, kemudian nanti dari paragraf itu langsung kita kupas bagian-bagiannya. Oke, pay attention. How to read the text well. Bagaimana cara membaca teks itu dengan baik. Oke. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of dangers. Pada zaman dahulu kala, ada dua orang sahabat yang sedang berjalan di hutan bersama-sama. They knew, mereka tahu bahwasanya sesuatu yang membahayakan bisa saja terjadi kapanpun di hutan tersebut. Maka mereka berjanji satu sama lain that they would always be together. Mereka akan selalu bersama-sama. In any case of danger. Dalam hal apapun. Dari paragraf pertama. Mari kita lihat terlebih dahulu dari paragraf pertama. Oke, dari pernyataan kata ini ya, frase yang saya cetak merah, ini namanya setting of time. Penunjuk waktu. Latar waktu kejadian. Kapan kejadiannya? Once upon a time. Pada zaman dahulu kala. And then, di sini Anda lihat two close friend, dua orang sahabat. Nah, di sini adalah the characters, tokohnya. We were walking through the forest, yang berjalan di tengah hutan. Nah, ini adalah setting of place, latar tempat. Kejadiannya di mana? Cerita ini tadi ada di sebuah hutan. Tokohnya siapa? Dua orang sahabat. Kejadiannya kapan? Pada zaman dahulu kala.
Oke, dan kita lihat berikutnya dari paragraf yang kedua. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. Nah, di sini pada pernyataan ini ya, pada satu kalimat ini, suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Tiba-tiba mereka melihat seekor beruang besar mendekati ke arah mereka. Tokoh mendapatkan masalah. Tokoh yang tadi, they-nya siapa? They-nya dua orang sahabat tadi mendapatkan masalah. Nah, di sini they saw a large bear. A large bear. Ada beruang besar. Nah, ini juga ada tokoh baru lagi. Tokohnya siapa? Seekor beruang besar. Di mana beruang tadi mendekati ke arah mereka, dua orang sahabat tadi. Kemudian, one of them, salah satu dari mereka, memanjat pohon yang ada di dekat situ. Tapi sayang, unfortunately, the other one, yang lainnya lagi, tidak tahu bagaimana cara memanjat pohon. Maka untuk menghadapi masalah ini gitu, he lay down on the ground. Ia berbaring di tanah, breathless, pura-pura tidak bernafas, pingsan, dan pretended to be a dead man. Kemudian dia pura-pura mati, ya. Nah, pada bagian ini tadi, tokoh utamanya menyelesaikan permasalahannya dengan cara apa? Dengan cara dia berpura-pura meninggal dunia. Okay. And then, on the third paragraph, the bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ear and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ear?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Oke, di sini the bear come near to the one who was lying on the ground. Beruang tadi mendekati salah satu orang yang tergeletak di tanah. Ia mencium telinganya dan dengan perlahan ya mengendus telinganya dan perlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Karena apa? Beruang tidak mau menyentuh atau memakan makhluk hidup yang sudah mati. Dia pengennya yang makhluk hidup yang masih hidup, yang segar gitu. Nah, setelah itu sahabatnya tadi yang ada di atas pohon turun dan ask his friend dan bertanya pada sahabatnya yang ada di bawah tadi, "Hei kawan, apa yang beruang bisikkan di telinga kamu?" Sahabatnya tadi yang ada di bawah menjawab, "Just now the bear advice." Ketahuilah sahabatku, saran dari beruang tadi, not to believe a false friend. Jangan percaya teman yang tidak setia. Oke. Nah, sekarang kita cermati. Hasil dari usaha tokoh utama dengan berbaring di tanah berpura-pura meninggal tadi apa? The result is the main character saved his life himself. Tokoh utama menyelamatkan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena apa tadi? Karena sahabatnya tidak setia, meninggalkan dia sendiri. Oke. Nah, di sini
ada satu contoh. Tadi di muka untuk leksikogramatikal yang dipakai ada kalimat langsung dan tak langsung. Nah, di sini ada contoh. Karena dia di sini sahabatnya yang ada di atas pohon bertanya. Dia kan berarti menyatakan kalimat dia sendiri. What did the bird whisper into your ears? Apa yang beruang bisikkan di telingamu? Oke, ini pertanyaan kalimat langsung. Sedangkan the other friend replied, dia menjawab, just now the bird advised me. Nah, pernyataan nih, not to believe a false friend. Beruang menyarankan saya agar tidak percaya kepada sahabat yang tidak setia. Ini adalah kalimat tidak langsung, indirect sentence. Nah, gitu ya. Jadi dalam sebuah cerita itu, kalau kalimat itu dinyatakan ulang oleh orang ketiga, berarti kalimat itu kalimat indirect atau kalimat tidak langsung. Okay, well, my student, and now let's see the moral value of the story. Jadi moral value-nya apa? Di sini pesan moralnya adalah a true friend is indeed, a true friend indeed is a friend indeed. Jadi teman sejati itu adalah teman yang teman yang setia gitu. Teman yang dibutuhkan, yang betul-betul ada di samping kita. Teman sejati itu adalah teman yang setia, dia ada di saat apapun kita berada. Oke. Itu bagian materi dari unit 1 yang perlu kita pelajari. Well, my smart student, sampai di akhir pembelajaran untuk materi inti dari teks naratif. It is your time to study more about narrative. Saatnya Anda untuk belajar tentang cerita naratif lebih banyak lagi. You can browsing it from Google. Kamu nanti bisa browsing cerita-cerita naratif yang lainnya lewat browsing dari Google, atau bisa jadi cermati cerita naratif yang ada dari buku Bright yang Anda punya di rumah dari Bright Erlangga. Di sana ada beberapa contoh teks naratif. Nah, nanti kemudian soal-soal latihannya bisa kamu jadikan soal latihan dan kamu kerjakan untuk memperkaya kosakata kamu dan menambah keterampilan kamu di dalam membaca sebuah teks narasi. Kemudian untuk latihannya, latihan dari soal-soal nanti akan saya berikan di pertemuan yang akan datang. Ya, I will give you some exercise on the next meeting. Well, my student, I think enough for now. Thank you for your attention. Selamat belajar. Keep spirit on learning. Thank you very much. Bye-bye.